Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan ya, selamat pagi teman-teman, jam 9.44. Sekarang di video kali ini gue pengen nyobain kemampuan kamera dari Infinix Note 50 Pro. Dan apa yang lo lagi lihat sekarang, ini adalah kemampuan kamera depan dari Infinix Note 50 Pro ya teman-teman. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Dan yang kerennya sebenarnya dari Infinix Note 50 Pro itu, baik kamera depan ataupun juga kamera belakang, pada saat melakukan perekaman 1080p 60 fps, fitur stabilisasinya itu dia aktif ya teman-teman. Dan hari ini sekarang tanggal 13 Maret 2025 ada dua launching yang bakal gue hadiri pada hari ini ya teman-teman. Dimulai dari pagi ini ada launching dari handphone Xiaomi 15, dan juga ada handphone Vivo yang hari ini launching juga, cuman dia launchingnya sore. Dan itu jaraknya lumayan berjauhan ya teman-teman. Jadi harusnya lo nggak begitu bosen nih ngikutin gue hari ini mencoba kemampuan kamera dari Infinix Note 50 Pro. Dan ya udah, nggak usah pakai penasaran, langsung kita gas aja videonya. Oh ya teman-teman, setiap audio yang ada di video kali ini itu semuanya murni bawaan dari si Infinix Note 50 Pro nya. Tapi kalau misalkan seandainya nanti di tempat launchingnya kondisi audionya itu dia terlalu keras, terlalu bising gitu ya teman-teman, sehingga kalau misalkan gue ngomong itu nggak kedengeran, nanti ada kemungkinan besar gue bakal pakai mikrofon eksternal aja supaya audionya bisa terdengar. Dan ya sekarang gue lagi ada di Tol Jor menuju ke arah Gandaria City, karena memang untuk acara launching yang pertama yaitu Xiaomi 15 itu ada di Gandaria City. Tadi sebenarnya pengen mampir ke pom bensin teman-teman untuk isi bensin, tapi bensin yang biasa gue pakai itu ternyata dia habis. Jadi mau tidak mau gue lanjutkan perjalanan dulu mencari pom bensin searah searah perjalanan sampai ke Gandaria City itu seperti apa. Dan ya udah, sekalian kalian bisa menikmati gimana kondisinya Tol Jor pertengahan bulan puasa mendekati Lebaran. Biasanya tol ini itu macet teman-teman untuk dipakai buat mudik ya, yang ke arah MBZ terutama seperti itu teman-teman. Dan ya deh, selamat menikmati Tol Jor di tanggal 13 Maret 2025. Oke. Sama satu lagi ya teman-teman, jadi nanti kalau misalkan di acara launchingnya itu handphonenya bakal gue pegang menggunakan tangan. Gue tidak pakai gimbal ya teman-teman, tapi gue menggunakan sebuah mini tripod gitu untuk memudahkan gue pegang handphonenya. Jadi nggak dipegang handheld langsung, melainkan gue pakai sebuah tripod. Nah yang sekarang lagi lo lihat ini kondisi handphonenya lagi gue bikin statis aja, gue taruh di dashboard mobil seperti ini ya teman-teman, dengan jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran ya 1 meter lah ya, kurang lebih 1 meter seperti itu. Gue taruh aja di dashboard mobil menggunakan si tripod yang tadi gue bilang teman-teman. Jadi gue taruh di sana aja statis supaya supaya dia nggak goyang-goyang seperti itu teman-teman. Dan setiap footage di video kali ini ya teman-teman itu gue usahakan menggunakan resolusi di 1080p di 60 fps dengan kondisi stabilisasinya itu dia aktif ya teman-teman. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan gue bakal cobain yang kemampuan di 2K nya dia, karena resolusi tertingginya dia dari si Infinix Note 50 Pro itu adalah di 2K 30 fps baik kamera depan dan juga kamera belakang nih teman-teman. Dan kita nanti juga bakal cobain untuk kamera ultra wide nya, karena seperti yang lo tahu si Infinix Note 50 Pro juga punya fitur kamera ultra wide juga yang resolusinya ada di 8 megapiksel. Gimana kondisinya? Ikutin terus aja ya videonya.
Oke, teman-teman, ini kondisinya tadi nggak setelah gua ngomong, dia masuk ke dalam terowongan dan kondisinya emang agak gelap. Dan dia ada otomatisnya ya teman-teman. Otomatisnya gini, jadi pada saat kita melakukan perekaman seperti ini ya teman-teman, dan kondisi pencahayaan di sekitar itu dia gelap dan kita menggunakan kamera depan ya seperti ini ya teman-teman, dia bakal menyalakan lampu flashnya. Tapi uniknya lampu flashnya itu nyalanya bukan dari lampu flash yang ada di bagian depan. Nah ini gue juga baru ngeh ya. Biasanya handphone Infinix itu dia punya flash di bagian depan, tapi yang sekarang lampu flashnya nyalanya ya teman-teman, itu dia dari area layar di sekitarnya dibolongin kotak di bagian tengahnya untuk muka kita, tapi di sekelilingnya itu dibikin terang supaya wajah kita itu bisa tersinari dari cahaya yang ada di layar Infinix Note 50 Pro nya. Agak unik, baru ngeh juga kalau si lampu LED flashnya yang di bagian depan yang biasanya ada, itu ternyata di sini nggak ada ya teman-teman. Sekalian nyobain kemampuan autofokusnya ya teman-teman. Ini dengan kondisi wiper yang gue gerakin. Ini kondisinya memang cukup cepet ya teman-teman, tapi gue nggak bisa ngelihat di sini. Dari sini gue nggak bisa kelihatan karena gue sibuk memantau jalanan di depan ya teman-teman. Apakah dia fokusnya bagus atau enggak? Tapi harusnya sih oke lah ya. Kalau misalkan dibikin fokus seperti ini, kalau misalkan fokusnya deket. Ya ini karena memang objeknya atau si wipernya ini dia bergerak cepat, jadi dia untuk fokusnya agak sedikit sulit ya. Karena kondisinya pergerakan dari objeknya itu dia cepat. Kalau kayak yang kemarin pas di Redmi Note 14 Pro 5G yang kita lakukan pengujian vlogging juga, itu kan kondisinya hujan ya teman-teman, dan kondisinya airnya terus-terusan airnya terus-terusan kena ke kaca mobil. Jadi dia untuk fokusnya bisa ngejar nih teman-teman. Nah kondisinya yang sekarang gue menggunakan air wiper teman-teman. Nah kalau misalkan gue menggunakan air wiper gitu ya, ini kayak gini ya, si wipernya itu ya bergerak naik turun gitu teman-teman. Jadi agak sulit untuk fokusnya. Dan ya sekarang kita keluar di Lebak Bulus ya teman-teman, Point Square. Nanti kita bakal ngambil ke kanan menuju ke arah Pondok Indah sampai ke Gandaria City. Sekarang jam 10:10, artinya kita sudah berkendara kurang lebih ada di sekitaran setengah jam ya teman-teman. Acaranya sendiri registrasinya dibuka jam 10.30. Gua nggak tahu nanti kelarnya jam berapa, tapi yang jelas harusnya sih bakalan nggak sampai siang banget gitu teman-teman, kayak gitu. Dan ya kondisinya memang kalau di lampu merah Point Square sini Lebak Bulus itu memang selalu ramai lancar seperti ini teman-teman, nggak macet. Ya kadang macet kalau misalkan emang kondisinya pas jam berangkat kantor atau pulang kantor. Tapi sekarang kan udah jam 10, harusnya bukan termasuk jam berangkat kantor ya teman-teman. Karena orang berangkat kantor itu biasanya jam 8, jam 9. Apalagi kalau misalkan lagi bulan puasa kayak gini ya teman-teman, itu kantor biasanya masuknya lebih cepat, terus nanti pulangnya lebih lambat, dan dia tidak ada waktu jam istirahat makan siang. Ataupun juga kalau misalkan ada waktu istirahat makan siang, biasanya cuma 30 menit. Sepengalaman gue dulu waktu ngantor sih seperti itu teman-teman. Yang bikin mengkhawatirkan sebenarnya adalah pada saat berkendara siang-siang seperti ini ya teman-teman, pagi menjelang siang dan kondisinya lagi puasa, itu takut lupa teman-teman. Istri gue udah nyiapin bekal minum ya memang biasanya nanti bakal diminum kalau misalkan sudah berbuka puasa gitu ya teman-teman. Tapi gue itu kan vapers ya, gue nge-vape gitu. Dan biasanya kalau lagi nyetir itu gue juga suka sambil nge-vape. Nah kondisinya kalau misalkan lagi puasa kayak gini teman-teman, gue takut nggak sengaja gitu kan. Emang rezeki sebenarnya kalau nggak sengaja kita minum ataupun juga nge-vape ataupun juga makan pas siang-siang gitu teman-teman, pas lagi bulan puasa gitu. Emang rezeki, tapi kan kayak gimana gitu, jadi takut berkurang aja pahalanya teman-teman. Gokil ya, lampu merah di sini emang agak lama, lumayan lama, makanya kondisinya jadi ramai lancar seperti ini teman-teman. Kita masih mau ambil ke arah kanan, ke arah Pondok Indah menuju ke Gandaria City ya.
kasih. Silahkan tempel kartu atau uang elektronik Anda. Silahkan masuk. It's shopping time. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di parkiran Mall Gandaria City. Selama kurang lebih tadi jalan itu jam 9.45 lah ya, kurang lebih. Sekarang jam 10.39 ya, kurang lebih sekitar 50 menit kita perjalanan dari rumah ke arah Gandaria City ya teman-teman. Dan ya sampai kondisinya seperti ini. Dan yang lo lihat sekarang ini adalah kemampuan kamera depannya dari si Infinix Note 50 Pro, tapi dengan kondisi low light ya. Ini gue menggunakan lampu dari kabin seperti ini. Kalau misalkan gue matiin, nah kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kondisinya kalau misalkan dia low light itu kayak gini. Dan sekarang ya udah kita turun dan kita menuju ke arah main ballroom, acara venue-nya di sebelah sana ya. Acara tempat acaranya atau venue-nya itu namanya adalah main ballroom teman-teman. Ini harusnya sih di lantai atas ya. Jadi ya udah nggak usah pakai lama. Yuk langsung kita turun aja menuju ke acara peluncuran Xiaomi 15-nya. Tetap pakai Infinix Note 50 Pro Plus. Nggak pakai Plus ding. Infinix Note 50 Pro aja. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di acara peluncuran Xiaomi 15 series. Cuman acaranya belum mulai ya teman-teman. Ini di main atrium, ternyata bukan di main ballroom, salah gue. Main atrium di Gandaria City. Dan apa yang lo lihat sekarang ini masih kamera belakang dari Infinix Note 50 Pro. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Dan yang kerennya di sini ya teman-teman, kalau misalkan kita lagi ngerekam menggunakan kamera belakang seperti ini dia bisa untuk pindah-pindah lensa juga nih. Oke, ternyata dia belum bisa pindah lensa yang ke 0,6 kali, cuman bisa di 1 kali dan ke 2 kali, ataupun juga bisa kita langsung zoom. Maksimalnya zoom ada di harusnya ada di 10 kali sih maksimal zoomnya. Nah 10 kali seperti itu. Oh, agak ngeprank teman-teman. Kenapa gue bilang agak ngeprank? Karena di sini pilihannya tuh dia ada untuk ngerubah di 0,6 kali, tapi ternyata dia nggak bisa. Coba ya, kalau misalkan resolusinya gue turunin, bukan resolusinya, FPS-nya gue turunin ke 30 fps ya. Oke, sekarang ini FPS-nya udah gue turunin ya teman-teman ke 30 fps. Dan apakah dia bisa pindah ke 0,6 kali? Oh, ternyata dia nggak bisa juga teman-teman. Nggak bisa pindah lensa ke 0,6 kali. Tapi nanti kita bakal cobain juga kalau misalkan dari 0,6 kali ke 1 ataupun juga ke 2 kali seperti apa. Jadi yang lo lihat sekarang ini adalah yang 1080p 30 fps dengan kondisi stabilisasinya aktif. Dan gue menggunakan mini tripod ya teman-teman, seperti ini. Handphonenya ada di sebelah sana, tapi gue belum bisa pegang karena emang lagi rame banget, jadi harus ngantri. Jadi kita lanjutin dulu aja untuk ngetes kemampuan kamera dari si Infinix Note 50 Pro nya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah kemampuan kamera belakangnya, tapi ini ada di 0,6 kali ya teman-teman, atau di ultra wide nih teman-teman. Jadi kondisi ultra wide nya seperti ini. Dan pada saat kondisi ultra wide kayak gini, oke, dia pun juga nggak bisa pindah-pindah lensa ternyata teman-teman. Ini tetap di ultra wide ya, gue bisa zoom seperti ini, tapi dia tetap di ultra wide dan dia kondisinya digital zoom aja teman-teman. Ya, seperti ini. Yuk kita lanjutin lagi. Nah, yang kerennya dari Infinix Note 50 Pro ini ya teman-teman, dia punya kemampuan perekaman dual video seperti ini teman-teman ya. Ini ada Bapak Adimologi kayak gini. Monggo di subscribe kalau misalkan emang lo pengen subscribe teman-teman. Tapi kalau misalkan emang nggak pengen subscribe, tetap subscribe aja lah ya, dua-duanya. Ya, jadi intinya teman-teman, Infinix Note 50 Pro ini dia punya perekaman ada di dual video seperti ini ya teman-teman. Ada di dual video seperti ini. Tapi kalau misalkan lo mau menggunakan fitur dual video seperti ini, itu perekaman maksimalnya ada di 1080p 30 fps. Di belakang gua ada Bapak Deka yang sok misterius pakai cadar ya Pak namanya Pak? Cadar apa masker Pak? Tapi yang keren sih Bapak Adim sih, gokil. Tahu nggak? Gue sama Bapak Adim tuh, tuaan Bapak Adim. Tapi mukanya mudaan dia ya daripada gue ya. Efek ini. Matiin nih efeknya. Nggak ada efek, nggak efek. Oke teman-teman, kita nikmatin aja dulu launching acara Xiaomi 15 Xiaomi Hyper AI ya teman-teman. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ke acaranya Vivo yang ada di BSD. Agak jauh tapi gue tidak memilih untuk pakai shuttle. Nanti gue bakal nyetir sendiri sampai ke BSD. Yuk kita nikmatin acara peluncuran Xiaomi 15 series
seperti apa keseruannya. Yuk. Oke, teman-teman, masih dengan kamera dari Infinix Note 50 Pro. Ini gue ngerekam di resolusi 1080p 60 fps. Dan gimana acara peluncuran Xiaomi 15 hari ini tanggal 13 Maret 2025? Seru kan ya? Seru ya, harusnya sih seru banget teman-teman. Dan ya ini masih menggunakan mic internal bawaan dari Infinix Note 50 Pro. Seperti ini teman-teman. Ya, dan ini sekarang gue lagi pegang pakai tangan aja ya. Serta untuk stabilisasinya pun ini juga aktif nih teman-teman. Ada di 1080p 60 fps dan stabilisasinya aktif. Ini gue pegang pakai tangan seperti ini. Jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 50 sampai 70 cm. Ya, agak jauh seperti ini. Ya, kayak gini perekaman kamera depan dari Infinix Note 50 Pro dipakai untuk merekam acara launching dari Xiaomi 15 series kayak gitu teman-teman. Nah, ini acaranya udah selesai sebenarnya. Terus gua pengen sholat dulu. Habis itu kita lanjut ke acara launching yang kedua di daerah BSD Alam Sutra ya teman-teman. Ikutin terus aja videonya sampai habis karena gue juga pengen tahu gimana nanti kalau misalkan kondisinya kalau video malam gitu ya, ataupun juga low light ya. Sekarang gue mau sholat dulu, nanti gue bakal balik ke parkiran, kita lanjut jalan ke BSD. Oke teman-teman, gue sudah ada di mobil dan sekarang menuju ke area BSD Alam Sutra. Tapi gue nggak sendirian teman-teman, di sini gue ditemanin sama Bapak Ferry Brewek Pokemon ya. Namanya jadi brewek Pokemon beneran aja sekarang. Iya, karena di kontak gue tulisin namanya adalah Bapak Ferry Brewek Pokemon dari Buteknoid. Jadi memang kebetulan beliau rumahnya ada di Alam Sutra, jadi saya nebeng ikut gitu kan. Ya sambil sekalian kita bikin konten seperti ini teman-teman. Tapi yang jelas yang lo lihat sekarang ini adalah kemampuan kamera depan dari si Infinix Note 50 Pro. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps, lagi-lagi dengan fitur stabilisasinya nyala. Dan ini kondisinya handphonenya ini gue taruh di dashboard mobil seperti itu aja ya. Kebetulan Bapak Ferry juga tadi udah punya juga Infinix Note 50 Pro. Jadi jangan lupa mampir-mampir ke channelnya Buteknoid yang alhamdulillah akhirnya sudah tembus di 1000 subscriber ya. Berkat teman-teman juga boleh mampir ke channelnya Bapak Ferry Brewek Pokemon ya. Buteknoid buat teman-teman yang suka juga sama konten Pokemon, di tempatnya Bapak Ferry juga ada. Oke, seperti itu. Kita sambil ngelanjutin perjalanan, kita bakal pindah ke kamera yang di belakang supaya lo bisa menikmati juga perjalanan dari Gandaria City ke Alam Sutra BSD. Oke? Biasa. Ya. Kamu bisa pindah ke ultrawide pas lagi sambil ini? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kirain bisa, pakai lu mau ngecek nih, gue mau lihat. Gak bisa ultrawide. Nggak bisa, tadi gue udah nyobain. Nggak bisa soalnya. Kalau zoomnya pun jadi digital, emang digital ya zoomnya. Jadi misalkan gue pakai ngerekamnya kan ini 1 kali, terus gue pindahin ke 0,6 kali nggak bisa kan, 0,6 nggak bisa. Tapi gue terus gue ngerekam di 0,6 kali. Bisa ke 1. Gue mau pindahin ke 1, dia zoom, bukan pindah lensa. Nah, itu nggak kayak iPhone, Mbak. iPhone yang bisa pindah lensa soalnya. Samsung juga bisa pindah lensa. Mas yang flagship. Ya. iPhone kan nggak ada jenis flagship ataupun tidak, semua sama. Semua flagship ya. Semua flagship. Akhirnya sampai juga teman-teman di Hotel Tentrem. Ini venue-nya untuk acara launchingnya dari Vivo ya, Vivo V50 hari ini. Sekarang jam 15.12, tapi sebelum gua mau ke tempat acaranya atau ke venue-nya, gua mau cari tempat buat sholat dulu karena sudah memasuki waktu asar supaya hati kita tetap tenang teman-teman. Dan ya udah, ikutin terus aja videonya karena gue juga pengen tahu nanti kondisinya kalau misalkan si Infinix Note 50 Pro
Plus, bukan Infinix Note 50 Pro Plus ya, Infinix Note 50 Pro ini kalau dipakai buat ngerekam kondisinya low light itu seperti apa. Ya, ikutin terus sampai selesai videonya. Oke teman-teman, ini gue sudah ada di acara launchingnya Vivo V50 ya teman-teman. Dan yang gue rekam ini menggunakan si Infinix Note 50 Pro gitu ya, yang tadi kita lanjutin. Karena kan tadi gue udah sempat bilang juga sama lo kalau gue mau ada acara launching 2 kali, yaitu Xiaomi dan juga Vivo. Dan ya, ini gue sudah sampai di acara Vivo, acara launchingnya Vivo V50. Dan ya seperti ini teman-teman kondisinya kalau misalkan kita pakai rekam dengan kondisi yang agak low light seperti ini teman-teman. Ya seperti itu. Di sini untuk exposure-nya gue coba rubah seperti ini ya. Nah kayak gitu exposure-nya biar nggak terlalu terang atau kayak gimana. Yang jelas seperti ini. Untuk kamera belakangnya kalau misalkan kondisi yang agak gelap. Oke teman-teman, akhirnya acara launching dari Vivo V50 udah selesai. Sekarang jam 19.29 dan handphonenya dari tadi tuh gue pakai buat ngerekam ya teman-teman. Kita bakal lihat di sini untuk baterainya sekarang ada di 49%. Jadi ya kurang lebih berkurang sekitar 51%. Dari tadi pertama kali kita ngecas itu pagi-pagi sekitar jam 9, jam setengah 10 itu ada di 100%. Sekarang kita tadi kita juga udah berangkat itu sekitar jam 9.45 ya kalau nggak salah ya. Itu baterainya ada di 100%, sekarang baterainya ada di 49%, berkurang kurang lebih ada di 51%. Dan sekarang gue mau siap-siap mau pulang, tapi ternyata di depan ini agak apa ya, agak rame teman-teman untuk mobilnya, jadi gue nggak bisa keluar juga nih ya, seperti itu teman-teman. Dan apa ya, mau info aja teman-teman, kalau misalkan di kameranya si Infinix Note 50 Pro ini ternyata dia tidak bisa untuk gonta-ganti kamera depan ataupun juga kamera belakang ya teman-teman pada saat kita lagi melakukan perekaman, karena banyak juga yang nanyain seperti itu, gimana kalau kondisinya pas lagi ngerekam dia bisa gonta-ganti kamera depan atau kamera belakang atau enggak. Dan ternyata dia tidak bisa ya teman-teman. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai pengujian kamera vlogging untuk si Infinix Note 50 Pro ya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue, tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.